Hadirin rahimakumullah, itulah lugat atau terjemah Jawanya ya. Nah sekarang Indonesianya dan insya Allah penjelasannya masih tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang mewajibkan mandi menurut kitab Fathul Qorib ini ada 6 ya seluruhnya. Yang 6 kebagi 2. 3 itu barang dialami baik laki-laki maupun perempuan, dan yang 3-nya lagi khusus bagi perempuan. Nah yang 3 barang antara laki dengan perempuan, yaitu keluar bertemunya 2 kesunatan istilahnya. Walaupun kemarin enggak keluar sperma, pokoknya mah kalau udah silaturahmi itu ya, ya enggak kudu nyelup sekaligus, pokoknya mah asal helmnya itu udah betul-betul tenggelam aja ya, itu dipastikan laki-lakinya maupun perempuannya wajib mandi itu. Karena itu udah bertemu walaupun tidak muntah bahasa dia. Nah sekarang wa minal mustaroki, dan termasuk yang berbarengan. Al inzalu adalah keluar khurujul mani, yakni keluar sperma, insasin dari seorang bigeri lajim, tanpa melalui atau sebab memasukkan gitu ya. Jadi yang kedua nih, yang termasuk berbarengan antara laki-laki dan perempuan wajib mandi nih, adalah keluar sperma. Dan ini tentunya walaupun bukan nanti ya, bukan melalui hubungan suami istri khususnya. Pokoknya mah kalau udah keluar sperma ya tentunya dari dia sendiri gitu, itu udah mewajibkan mandi. Sebab nanti ada ongko keluar sperma tapi nggak wajib mandi. Contoh laki-laki umpamanya ya, suami istri berhubungan. Nah kemudian nih si istrinya atau udah mandi udah apa ya, barang udah mandi itu ada tuh keluar dari si istri. Nah itu nggak wajib mandi itu mah, karena itu yakin sperma dari suaminya gitu ya. Iya tadi masih tersisa gitu. Bahasanya gitu ya. Gitu. Itu ya, jadi walaupun nggak melalui ya hubungan lah, kalau memang sudah keluar mah sperma ya, itu udah wajib mandi baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kalau keluar juga sedikit nih? Ya paling setetes kali, wa in qolat. Walaupun sedikit, almaniu, mani yang keluarnya kal katrotin, seperti hanya setetes, tetap aja wajib mandi. Pokoknya mah mau sedikit apalagi banyak mah gitu ya, itu udah mewajibkan mandi. Pugu ini mah warnanya juga udah berubah seperti darah ya, bahkan walaupun warna yang setetes itu pun tuh ala lawan didami ya berupa warna darah, tetap aja wajib mandi. Ini biasanya sih kalau yang orang keseringan ya, karena udah kehabisan sperma, itu biasanya yang itu bukan sperma, darah ya, kehabisan sperma bahasanya. Jadi walaupun memang itu keluarnya darah, kalau memang ciri-ciri nanti sperma itu diantaranya mancar, nikmat, nah udah itu tetap dinamakan sperma.
sperma yang keluar mewajibkan mandi ya. Nah, bagaimana kalau keluarnya ini bukan melalui persetubuhan gitu ya? Walaupun keadaan al-khariju keluarnya bijimain, baik dengan jima ataupun bukan karena jima, tetap aja. Ya kalau udah keluar mah, kami kan kalau jima mah udah pasti ya, nggak keluarnya juga udah wajib, apalagi, ya kan? Nah ini walaupun nggak jima nih, nggak hubungan suami istri, kalau udah keluar seperti ngimpi ataupun apa ya, campur, itu tetap udah wajibkan mandi ya. Iya. Gitu. Pihak zotin baik pada waktu melek, aunomin ataupun tidur. Ini keluarnya baik ketika dia melek ya, ya disengaja berarti. Dengerin riri. Ataupun waktu tidur, ngimpi ya. Itu wajiban. Bahkan pisawatin baik dengan sahabat ataupun tanpa sawat. Ya memang tanpa sawat sih, tapi enak. Tetap aja itu wajib mandi juga gitu ya. Itu. Nah, terus min tariqatil mutadi, baik itu keluarnya dari jalan yang biasa ya, pengadat itu biasa. Ya kan yang namanya sperma biasanya keluarnya dari kubul ya. Ya baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Al-ghairi ataupun yang nggak biasa, bisa juga nih. Bukan dari umumnya ya, seperti umpamanya ada sperma keluar dari kubul, tapi di atas dari dubur maksudnya. Nah di sini dicontohin kain kasaro, seperti pecah solbuhu ya, iga seseorang, pahoroja kemudian keluar manihu, maninya. Jadi ini orang nih karena kecelakaan pokoknya, jadi iganya pecah nih. Nah itu kan nggak ada sengaja ya, tapi keluar dari situ. Itu walaupun bukan keluar dari kubul, tetap wajib mandi. Iya. Kalau udah keluar, iya tuh. Itu ya. Bukan hanya dari lubang sedotan aqua. Nah itulah 3 hal. Satu lagi nih ya. Wa minal mustaroki, dan termasuk yang berbarengan al mautu adalah kematian. Jadi yang ketiganya, yang terakhir yang mewajibkan mandi, yang berbarengan nih, mau laki-laki termasuk perempuan, adalah sebab mati ya. Ini tentunya yang wajibnya yang hidup ini yang mandiin. Gitu. Tuh. Wajib. Illa pisaidi, kecuali pada orang yang mati syahid. Nah, khususnya di sini syahid dunia akhirat ya. Nah, itu mau laki-laki mau perempuan wajib dimandiin. Asal kalau syahid mah enggak ya. Tapi di sini syahidnya syahid dunia akhirat. Adapun kalau syahidnya hanya syahid dunia tuh yang ataupun syahid akhirat doang, itu tetap wajib. Yang bedanya apa nih? Jadi kalau syahid dunia akhirat kan itu mati di medan perang melawan orang kafir, niatnya untuk membela atau menegakkan agama Allah, ikhlas karena Allah ya. Nah itu nggak wajib dibanding tuh. Nah kalau yang hanya dunia aja nih, dia padahal mati di medan perang melawan orang kafir, tapi tujuannya pengen disebut pemberani, pengen dapat gaji gitu ya. Pokoknya bukan karena Allah, bukan karena pengen menegakkan agama Allah, bukan. Iya. Nah itu mah tetap wajib dipandiin. Dan yang syahid hanya akhirat, itu yang mati seperti terbakar, tenggelam ya. Ya, itu banyak lah contohnya, pokoknya yang namanya syahid hanya akhirat ya.
Itu tetap wajib dimandiin itu. Apa? Kagak bisa dimatiin lagi. Nah itulah 3 ya. 3 yang mewajibkan yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, 1 bertemunya 2 sunatan, ketiga walaupun nggak keluar sperma ya, keduanya keluar sperma walaupun nggak melalui hubungan suami istri, dan ketiganya adalah sebab kematian walaupun ini mah yang wajib mandinya hidup gitu ya. Itu. Kemudian wasalasun, dan 3 lagi tahtasu itu khusus biha ya, dengan yang 3 ini anisau hanya bagi perempuan. Jadi yang 3 lagi ini yang wajibkan mandi ini khusus hanya untuk perempuan. Laki-laki mah enggak ya. Nah, makanya ini khususnya seorang laki-laki yang akan menjadi suami atau udah jadi suami harus tahu nih ya. Ya terutama perempuan. Apa aja tuh yang 3 itu? Wahia, yaitu al-haidu 1 haid. Jadi yang pertama nih, yang mewajibkan mandi yang khusus bagi perempuan adalah haid. Apa tuh haid? Aidamu, yakni darah, al-khoriju yang keluar, min imro'atin dari seorang perempuan, balagot yang sudah mencapai usia asinina 9 tahun. Nah, jadi ya yang namanya head itu darah yang keluar dari perempuan pastinya. Lelaki bagaimana? Nggak mungkin. Nah ini kadang-kadang ada lelaki kenapa nggak sholat lagi head, tolol ya, termasuk bencong juga ya sekarang itu besok lelaki. Nah tentunya nih perempuan ini yang minimal nih udah mencapai usia 9 tahun, dan ini jadi ciri balik. Jadi itu kan perempuan menciri baliknya 3 ya. 1 keluar sperma yang minimal usia 9 tahun, termasuk head juga itu minimal usia 9 tahun. Nah bagaimana nih kalau seandainya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu belum head, belum keluar sperma, sampai 15 tahun ya memang tuh selama itu mau belum balik tuh. Tapi kalau udah 15 tahun mah mau dia udah belum head, belum keluar sperma, tetap udah balik. Namanya bukan wajib, balik tuh ya, ciri balik tuh. Itu ya yang pertama tuh. Kemudian wanipasu, nipas. Jadi yang kedua yang wajib mandi yang khusus bagi perempuan adalah nipas. Nih, apa tuh nipas? 10 tahun nih lelaki ya. Huwa nipas itu adamu darah al-khoriju yang keluar akibal wiladati yang mengiringi melahirkan. Jadi yang namanya nipas itu darah yang keluar yang mengiringi setelah kelahiran gitu aja lah ya. Jadi biasanya tuh ada habis lahir keluar seutuhnya ya, itu nanti ada darah tuh keluar, itu namanya darah nipas. Itu fa'inahu, maka sesungguhnya nipas mujibun itu mewajibkan lil gusli mandi qot'an secara pasti. Jadi nipas itulah salah satu diantaranya yang wajib khusus bagi perempuan untuk mandi secara pasti nih ya. Jadi udah nggak ada perbedaan lagi. Wal wiladatu dan melahirkan. Jadi yang ketiga nih yang terakhir, perkara yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan adalah melahirkan. Nah di sini disipatin al-mashubatu yang dibarengi bil balali dengan basah, mujibatun itu bisa mewajibkan lil gusli
qat'an secara pasti. Jadi itu melahirkan yang dibarengi dengan ada ya basah gitu ya, itu mewajibkan mandi bagi perempuan. Itu secara pasti udah jadi kompak. Nah bagaimana kalau melahirkan tapi kering aja nih, nggak basah gitu ya? Tuh, nggak basah. Wal mujarrodatu, dan kalau kering sepi anil bulali daripada basah ya, mujibatun itu juga tetap mewajibkan lil gusli mandi tapi fil asoh menurut kaul yang sahih. Adapun kalau lahirnya itu nggak basah kering, itu juga tetap memang mewajibkan mandi, tapi ini memang nggak secara pasti, artinya hanya menurut kaul asoh. Kalau hanya menurut kaul asoh berarti kalau muqabil asohnya ada yang mengatakan nggak wajib gitu aja. Jadi kebagi dua nih ya masalah melahirkan mah. Kalau memang dia basah terus apa bayinya itu ya, itu udah pasti mewajibkan mandi. Tapi kalau kering nggak basah ya, itu kalau menurut kaul asoh itu memang tetap mewajibkan mandi. Tapi kalau menurut kaul muqabil asoh mah nggak wajib. Yang jelas masih pertentangan. Mandi lah gitu ya, lebih baik mandi. Apalagi setelahnya itu punya dia nipas pastinya ya. Tuh. Nah ini bagaimana itu kan itu ada dua ya, melahirkan sama nipas. Ini kadang-kadang nih suka bahasanya melahirkan kan melahirkan langsung tuh ya. Nipas mah kan beberapa hari, paling cepat kan 40 hari. Paling cepat memang kayak orang beluda ya nipas mah nih. Jadi kayak paling cepat nipas itu kayak orang beluda, cukup gitu ya, udah keluar lagi. Biasanya kan 40 hari, paling lamanya kan 2 bulan ya atau 60 hari. Ini kadang-kadang nih pan begitu lahir kan basah tuh ya. Kemudian darah tuh masih keluar aja nyampe seminggu lah, sebulan terus sonanya gitu ya, sebagaimana nipas ya. Ini kadang-kadang udah mandi aja itu melahirkan. Orang baru lahir disuruh mandi. Tuh, disuruh mandi tuh baru lahir. Mandinya mandi apa? Itu katanya mandi nipas. Atau enggak sah karena bukan mandi nipas, mandi melahirkan. Atau enggak sah mandi melahirkan sebab dia masih punya junub ini nih, nipas. Sebab nipasnya belum putus. Gitu ya. Tuh, jadi udah nanti aja mandinya. Kalau mandi sehari enggak masalah. Kalau mandi yang diniatkan untuk yang mewajibkan tadi, ya ini mah nanti dia terampit ataupun kecakup dengan mandi nipas. Jadi nanti mandi cukup sekali aja, nggak usah satu mandi melahirkan, kedua mandi nipas, nggak begitu. Gitu ya. Ini kadang-kadang kesalahpahaman tuh. Akhirnya orang yang mana baru lahir mandi, itu suruh mandi gitu ya. Iya gitu ya. Iya. Jadi semua itu pendapatnya. Sebenarnya mah kalau yang namanya mandi nipas mah mandi melahirkan mah nanti tungguin mandi nipas dan cukup tercakup udah, nggak usah mandi 2 kali niat. Mandi melahirkan, mandi nipas, nggak perlu gitu. Iya, sebab beberapa yang menyebabkan wajib mandi kalau memang itu sekaligus cukup satu. Contoh gini ya. Nah ini orang lagi perempuan ya. Perempuan umpamanya dia digaulin nih sama suaminya. Belum mandi head. Tuh ya. Kata suami untung udah deh. Enggak lama juga. Umpamanya nih sekali lagi ya, si perempuan habis digauli sama suaminya, belum sempat mandi nih, head, kan nggak boleh, lah berarti mandi habis itu nggak kuat atau nggak sah sebab masih punya junub head. Nah pasti kan tadi mandinya nunggu head putus kan, kering ya, beres ya. Nah itu mandinya nggak usah mandi junub karena hubungan suami istri dan juga head, nggak usah, cukup aja mandi head gitu aja.
udah tercakup gitu. Gak kudu semua. Gitu ya. Satu niat aja. Iya. Ya, sebab kan tadi mandi nipa, mandi junub dia dalam keadaan haid nggak sah. Kayak tadi mandi melahirkan dia masih nipas atau nggak sah. Itu sebab diantara syaratnya mandi termasuk kudu ya, itu kudus ditidak dalam keadaan haid dan nipas. Gitu ya. Gitu. Kalau mandi khususnya. Kalau wudu mah masih bisa junub mah. Bisa kan? Makanya itu orang yang punya junub kan kalau dia aktivitas khususnya makan minum kan makruh. Ngilangin makan kan wudu. Boleh masih itu. Iya. Kalau junub, tapi kalau haid mah tetap nggak boleh. Iya. Jadi beda. Kalau junub mah masih boleh tuh, tapi kalau sebab nipas haid mah tetap wudu juga nggak sah. Apalagi mandi. Begitu. Ini cukup terkau kurang jelas mau kita mujakarakan. Mudah-mudahan manfaat.